Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di pelajaran matematika. Pada video kali ini, kita masih membahas mengenai penyajian data. Di video sebelumnya, kita sudah membahas penyajian data dalam bentuk tabel, penyajian data dalam bentuk diagram gambar, penyajian data dalam bentuk diagram garis, dan penyajian data dalam bentuk diagram batang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai penyajian data dalam bentuk lingkaran. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan materi, mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian dari diagram lingkaran adalah diagram yang menunjukkan sebuah data ataupun hasil angka dalam bentuk lingkaran. Jenis diagram lingkaran yang akan dibahas yaitu diagram lingkaran dalam bentuk derajat dan diagram lingkaran dalam bentuk persen. Sebelum membahas beberapa bentuk soal, mari kita kenali terlebih dahulu rumus-rumusnya. Yang pertama, diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Apabila ditanyakan besar derajat, maka rumusnya adalah data yang ditanyakan per total data yang diketahui dikali 360 derajat. Namun, bila yang ditanyakannya adalah banyak data, maka gunakan rumus derajat yang ditanyakan per total derajat yang diketahui dikali nilai yang diketahui. Bagaimana dengan diagram lingkaran dalam bentuk persen? Bila yang ditanyakan besar persen, maka data yang ditanyakan per total data yang diketahui dikali 100%. Adapun, untuk menentukan banyak data, kita gunakan persen yang ditanyakan per total persen yang diketahui dikali nilai yang diketahui. Coba perhatikan, rumus diagram lingkaran dalam bentuk derajat dan diagram lingkaran dalam bentuk persen itu hampir sama. Perbedaannya terletak di derajat dan persen. Contoh penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran satuan derajat. Perhatikan tabel berikut. Banyak siswa yang mendapat nilai 5 adalah 4 orang. Yang mendapat nilai 6, 2 orang. Yang mendapat nilai 7, 6 orang. Yang mendapat nilai 8, 5 orang, dan yang mendapat nilai 9, 3 orang. Bila kita ingin merubah bentuk tabel berikut menjadi diagram lingkaran satuan derajat, maka hal pertama yang harus kita lakukan yaitu mengetahui besaran sudut dari setiap data. Sudut yang terbentuk dari nilai 5 hingga nilai 9 dengan menggunakan rumus data yang ditanyakan per total data yang diketahui dikali 360 derajat. Kita tentukan derajat pada nilai 5. Data yang ditanyakannya adalah 4 dengan total data 20. Maka kita tulis 4 per 20 dikali 360 derajat. Hasilnya 72 derajat. Begitupun dengan nilai 6. Data yang ditanyakannya adalah 2 dengan total 20, maka 2 per 20 dikali 360 derajat sama dengan 36 derajat. Untuk nilai 7, data yang ditanyakan 6, total data 20 dikali 360 derajat. Hasilnya 108 derajat. Untuk besar derajat pada nilai 8, 5 per 20 dikali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Dan yang terakhir, untuk menentukan besar derajat pada nilai 9, 3 per 20 dikali 360 derajat sama dengan 54 derajat. Nah, untuk membentuk diagram lingkaran satuan derajat, teman-teman menggambar lingkaran yang sudah dibagi sesuai dengan besar derajat yang dihasilkan. Nilai 5,
nilai 6, nilai 7, nilai 8, dan nilai 9. Untuk membuat diagram lingkaran satuan derajat, bisa dibantu dengan menggunakan busur. Nah, tadi kita mencari besar derajat. Sekarang kita mencari besar data dari satuan derajat. Contohnya, diagram lingkaran berikut menunjukkan data hafalan Al-Quran dari 120 siswa. Berapa orang yang hafal juz 30? Diingat kembali untuk rumusnya, derajat yang ditanyakan per derajat yang diketahui dikali nilai yang diketahui. Yang ditanyakan pada soal adalah juz 30. Maka kita perhatikan pada juz 30, besar derajatnya adalah 72 derajat. Dan besar derajat yang diketahui dari seluruh siswa adalah 360 derajat. Nilai yang sudah diketahui di sini adalah 120 siswa. Maka, untuk menentukan jumlah siswa yang hafal juz 30, caranya adalah 72 derajat per 360 derajat dikali 120 siswa. Hasilnya 24 siswa. Soal kedua. Berapa selisih siswa yang hafal juz 29 dan juz 1? Di sini ada kata-kata selisih. Selisih artinya berarti kurang. Maka kita kurangi terlebih dahulu juz 29 dan juz 1. Dikurangi hasilnya menjadi 90 derajat. Maka selisih keduanya 90 derajat per 360 derajat dikali 120 siswa. Hasilnya 30 siswa. Contoh lain untuk menentukan besar data satuan derajat, yaitu diagram lingkaran berikut menunjukkan data pelajaran yang disukai siswa. Pada diagram berikut, terdapat dua pelajaran yang belum diketahui besar derajatnya. Jadi, kita tentukan terlebih dahulu. Untuk matematika, sudut yang terbentuk adalah sudut siku-siku. Maka, sudah jelas besar sudutnya adalah 90 derajat. Sedangkan, untuk mencari besar derajat pada pelajaran PJOK, caranya kita jumlahkan terlebih dahulu besar derajat yang sudah diketahui, hasilnya 315 derajat. Kemudian, untuk mengetahui pelajaran PJOK, besar derajat keseluruhan dikurangi 315 derajat, hasilnya 45 derajat. Kita tuliskan besar derajat di pelajaran PJOK 45 derajat. Apabila terdapat soal sebagai berikut, jika siswa yang menyukai pelajaran matematika adalah 36 orang, berapa orang siswa yang menyukai pelajaran IPA? Yang ditanyakan adalah pelajaran IPA. Kita tulis terlebih dahulu rumusnya. Derajat yang ditanyakan per derajat yang diketahui dikali nilai yang diketahui. Yang ditanyakannya adalah IPA. Maka besar derajat dari pelajaran IPA adalah 70 derajat per derajat yang diketahui. Yang diketahui adalah pelajaran matematika. Maka besar derajat yang diketahui adalah 90 derajat. Jadi, untuk mencari besar data pada pelajaran IPA, yaitu 70 derajat per 90 derajat dikali nilai yang diketahui, 36 siswa. Hasilnya 28 siswa. Soal yang lain, berapa jumlah siswa yang suka pelajaran PAI, matematika, dan pelajaran PJOK? Jumlahkan terlebih dahulu derajat dari ketiga pelajaran ini, hasilnya 235 derajat. Kita masukkan ke dalam rumus, 235 derajat per 90 derajat dikali 36 siswa sama dengan 94 siswa. Sekarang kita bahas penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran satuan persen. Tadi kita sudah membahas dalam satuan derajat. Perhatikan tabel berikut.
Apabila kita ingin merubahnya ke dalam diagram lingkaran satuan persen, yang harus kita lakukan yaitu menentukan besaran persen dari setiap data. Persen yang terbentuk dari nilai 5 hingga nilai 9. Dengan menggunakan rumus, data yang ditanyakan per total data yang diketahui dikali 100%. Kita tentukan besar persen dari nilai 5 dengan total data keseluruhan yaitu 20. 4 per 20 dikali 100% sama dengan 20%. Nilai 6, 2 per 20 dikali 100% sama dengan 10%. Nilai 7, 6 per 20 dikali 100% sama dengan 30%. Besar dari nilai 8, 5 per 20 dikali 100% sama dengan 25%. Yang terakhir, nilai 9, besar persennya yaitu 3 per 20 dikali 100% sama dengan 15%. Kemudian, kita buat lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian dan sesuai dengan besar persen yang dihasilkan. Nilai 5, nilai 6, nilai 7, nilai 8, dan nilai 9. Nah, lalu bagaimana bila kita ingin mencari besar data dari satuan persen? Contoh soal, diagram lingkaran berikut menunjukkan data jenis pekerjaan Desa Sukamakmur dari 700 orang warga. Berikut diagram lingkarannya. Yang ditanyakan, berapa orang yang bekerja sebagai petani? Kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu. Persen yang ditanyakan per persen yang diketahui dikali nilai yang diketahui. Yang ditanyakan adalah jumlah warga yang bekerja sebagai petani. Kita lihat pada diagram lingkaran, besar persen dari petani yaitu 30%, dan yang diketahuinya adalah 100% karena dari seluruh warga. Maka 30% per 100% dikali 700 warga. Hasilnya 210 warga. Soal selanjutnya, berapa jumlah warga yang bekerja sebagai petani dan nelayan? Langkah pertama, kita jumlahkan terlebih dahulu persen dari petani dan nelayan. Dihasilkan 45%. Maka jumlah keduanya 45% per 100% dikali 700 warga. Hasilnya 315 warga. Contoh soal yang lain, untuk menentukan besar data dari satuan persen adalah diagram lingkaran berikut menunjukkan data ekskul yang diminati siswa. Diagram lingkarannya, untuk ekskul kaligrafi dan ekskul renang belum diketahui. Dalam satuan persen, sudut siku-siku besarnya adalah 25 derajat. Jika siswa yang menyukai ekskul kaligrafi adalah 75 orang, berapa orang siswa yang menyukai ekskul karate? Gunakan rumus persen yang ditanyakan per persen yang diketahui dikali nilai yang diketahui. Yang ditanyakannya adalah ekskul karate. Maka, derajat yang ditanyakannya adalah 15% dan persen yang diketahuinya adalah 25% dari ekskul kaligrafi. Kita kali dengan nilai yang diketahui yaitu 75 siswa. Maka siswa yang menyukai ekskul karate adalah 45 siswa. Soal selanjutnya, berapa jumlah siswa yang menyukai ekskul melukis dan renang? Kita jumlahkan terlebih dahulu persen dari ekskul melukis dan renang. Sama dengan 30%. Maka, jumlah siswa yang menyukai ekskul melukis dan renang 30% per 25% dikali 75 siswa, hasilnya 90 siswa. Insya Allah semuanya akan terasa mudah bila teman-teman semua fokus dalam menyimak materi.
Demikian penjelasan mengenai penyajian data dalam bentuk lingkaran. Semoga Allah selalu memudahkan teman-teman dalam belajar. Insya Allah semuanya pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.